tidak punya keberanian juga untuk melakukan hal itu. Dan saya punya adik-adik dan teman-teman yang jadi saya jadikan experience gitu. Nah, jadi saya punya ide, oke, oke, saya punya ide umpamanya adik saya nggak belum punya pekerjaan, saya suruh dia untuk membuat untuk bisnis es krim. Ya alhamdulillah begitu dibuat itu jalan. Alhamdulillah begitu udah jalan, ya udah akhirnya saya nggak ngambil ngambil dah saya suruh saya sendiri lah buat hidup kamu lah. Eh, ya modal sama saya ide saya berikan lah. Setelah itu saya mencoba lagi ke adik yang selanjutnya untuk apa namanya untuk laundry. Saya buka dan cukup cukup lumayan bagus. Nah, tadinya saya berniat saya mau mau melakukan bisnis ini gitu. Begitu saya ide saya terapkan modal tuh ke adik saya. Dan itu alhamdulillah jalan lumayan dia udah punya 3 cabang ya di Cirebon. Sragen sama Cirebon. Tapi begitu mau saya disuruh ikut serta, saya nggak berani gitu. Jadi saya, ya udah ini ya, kamu aja yang ngurus lah, saya belum siap tetek bengenya dan sebagainya. Eh, Akhirnya saya coba lagi ke adik yang satunya lagi yang sama-sama kebetulan tinggal di kota yang sama. Saya buka laundry juga. Ya alhamdulillah berhasil juga. Tapi begitu saya mau ikut jalan tuh keberanian saya untuk melakukan hal itu tidak ada gitu nah. Tapi dijalankan sama adik saya berhasil. Dan juga kebetulan sama ada teman juga berusaha untuk ngajak saya untuk bisnis perumahan dan kita jalanin. Saya tidak ngambil eh, bisnisnya, tapi saya ambil ini untuk saya belajar gitu nah. Begitu saya belajar, alhamdulillah satu area sudah jadi dan dia buka area lagi sama-sama saya, tapi saya cuma ambil modal saya yang sudah saya pernah berikan aja dan saya diajak untuk join dan sebagainya nggak berani gitu nah. Eh, Takutnya ya apa takut gagal, kadang-kadang terpikir takut punya utang dan sebagainya. Padahal begitu saya coba melakukan ide dan ke keluarga maupun teman-teman itu jadi gitu nah. Tapi begitu saya ada kepinginan untuk melakukan tuh keberanian itu belum ada gitu nah. Jadi Boleh jadi saya jawab? iya Oke. mohon arahannya dan gambarannya Yes. bagaimana saya bisa mensiasatin hal ini gitu. Makasih Oke. banyak. Saya terkesan sekali, Mas Muhammad ini kelihatannya seorang yang sangat dermawan, berhati mulia, dan senang sekali menolong. Kalau saya lihat gini Mas, udah aja terusin kerja. Karena sekarang usia berapa? 30, 40? Hampir 50. Weh, oke. Menurut saya terusin Mas kerja. Gini, ketika ada ide es krim, Mas kan menyuntik dana dan ide kan? Ya, Cuman nggak pernah berani ninggalin. Kayaknya berat banget nih kaki satu untuk diajak masuk ke dunia entrepreneur. iya. Mas punya saham di si es krim. Jangan cuma nyuntik, terus udah sedekah. Adik yang sukses, Mas nggak dapat hasil. Masuk ke laundry, adik sukses lagi 3 tempat. Dana dikembaliin lagi, pokoknya lagi. Terus gue dapet apa? Kalau saya orangnya sangat perhitungan dalam bisnis, Mas. Saya sangat, alhamdulillah, nggak usah disebut lah, Dek Silvana tahu, dimanapun ada gempa, saya datang, dimanapun ada bencana, saya nolong, Palestina nggak berhenti, alhamdulillah selalu untuk bersama. Sekarang saya bantu Morowali sama Mentawai, termasuk kemarin saya ngobrol sama Mbak Silvana mau gue kenalin sama Ustadz Arifin Jaya di Dingrat, beliau tuh lagi mendukung suku-suku pedalaman yang belum berbaju dan belum beragama. Kita mau sebar Islam dan agar mereka menjadi berpakaian. Nah, Mas Muhammad Syah nih sebenarnya idenya udah cemerlang nih. Ide es krim jalan, ide laundry bisa lahir 3. Ide jadi bikin perumahan properti jadi. Tapi kalau pengecutnya kagak hilang-hilang, udah di situ aja jadi karyawan aja Mas sampai pensiun. Kumpulin duit, nah di usaha-usaha yang itu Mas minta saham aja bagi hasil. Jadi ide-idenya tersalurkan. Ini ide gue ya, soalnya ini udah umur 50 udah susah Mas.
Udah 50 udah kayaknya udah oyotan dan udah cinta banget nih sama kerja, jangan ditinggal, udah nggak usah takut. Ketika pengen syiar, nah itu aja syiar dengan bekal dana yang didapat dari profit kerjasama dengan orang-orang itu. Yang aku lihat, ade amanah, partner bisnis di real estate amanah. Tapi saya dibalikin duit inti saya aja modalnya, Bu. Tapi saya nggak dapat untung. Ya kenapa kagak ngambil untung? Jadi ketika bikin kerjasamanya itu dengan ide yang dimiliki, ide itu sebenarnya paling mahal loh Mas. Ide itu paling mahal. Ide Mas tuh udah luar biasa dan ide itu bukan datang gratis loh. Itu hadiah kan dari Allah. Otak tuh dari mana sih kalau bukan dari Allah? Apalagi kalau lihat jenggotnya Mas kelihatannya udah isinya wudhu melulu kan. Nah, ide itu hadiah. Jadi kalau saya bilang, nggak usah ninggalin kerjaan. Bentar lagi juga pensiun, 10 tahun, 5 tahun lagi. Itu duit kumpulin, jadi modal diputar-putar sama adik, sama ini, sama ini. Syaratnya mereka amanah. Lu bikin laundry udah untung berapa? Kakak dikasih dong. Bikin perumahan real estate, coba bangun satu rumah jual. Untung loh. Saya pernah mendanai perumahan di Bintaro. 10 rumah semua untung. Makanya apa aja dah. Kan saya judulnya Oro. Ogah rugi rindu order. Gitu Mas ya. Oke. Ya, Bu. Jadi kalau emang, Bu saya takut. Ya udah jangan ditinggal. Udah umur gocap. Udah kerjain. Dapat gaji tetap. Tapi ide-ide itu bisa disalurkan lewat adik-adik yang sekarang dikerjakan udah benar. Cuman satu yang belum benar. Minta bagi hasil. Secara syariah. Kan terbuka adik-adik. Es krim lu untung berapa? Kakak kan udah modalin. Bagi deh. Kan buat bekal anak-anaknya Mas juga nantinya. Udah punya anak berapa? Udah pada pesarja, udah ada yang kuliah kali ya? Nah, otak itu dipakai buat modalin anak-anak nih. Papa tuh punya ide bikin laundry. Jalan. Kamu coba. Punya modal kan? Kasih ke anak. Masnya nggak usah, udah. Bentar lagi juga kita, Rasulullah aja umurnya 63. Sorry ya, ada jog-jognya dikit. Cuman udah nggak apa-apa Mas. Orang udah 50 juga. Udah santai aja kerja. Kumpulin gaji buat modalin orang-orang tersayang. Baik, Mamia, banyak banget Makasih, ini Bu. dari chat. Iya, terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang Sorry ya, aku tegas ya. Soalnya aku membaca kondisi. baik Mamia ini Mas Yanuar Eka Pratama, silakan dibuka kameranya Mas Yanuar Eka Pratama. Silakan langsung bertanya dengan Mamia. Halo Mas Yanuar. Suara saya teman. Bagi saya itu sedekah. Tapi ternyata bunganya itu dapat kejadian 98, hasilnya 2005. Ketika mereka itu kemudian saya minta tolong, nggak ada yang bilang enggak. Jadi Mas tadi siapa yang nanya? Ketika mau mulai satu usaha, satu networking, temen udah banyak belum nih? Terus be helpful. Apapun skill yang kita punya, helpful. Terus mau manajemen keuangan atau manajemen pemasaran, dua-duanya dulu aja udah sekalian. Karena apa? Duit dulu apa strategi dulu. Dua-duanya bareng. Dan pastikan unik. Sekarang produk Cina udah kayak apa? Tumpah. Kalau kita mau bersaing sama produk Cina susah. Jadilah. Yes. Jadi kalau saya dua-duanya duluan, didahului paling depan adalah ketulusan dan kesediaan untuk selalu menolong. Jangan cuan nggak nih, enggak, kagak jalan. Jangan mikir cuan dulu, jangan perhitungan. Oh kalau gue gini, lu gitu. Gue nggak mau gini, lu kan belum gitu. Kagak jadi. Apalagi pakai ngambek. Capek. Usaha jangan pakai ngambek ya. Mau dikatain apapun sama klien, nyengir aja. Tahu nggak? Senyum adalah ibadah. Udah nyengir aja. Bu, jatinya bantet, Bu. Nggak tumbuh. Heran. Oh nggak apa-apa. Yang bantet berapa, Mbak? 10. Saya ganti 10 ya. Simpel kan? Saya nggak rugi. Tapi ada seseorang yang tadinya kecewa, merana, pohonnya kagak tumbuh.
dikasih ganti 10, happy. Ada satu lagi, Bu, pohon jati saya daunnya kuning. Sampai saya gitu, sampai kayak gitu saya layanin. Oh, kalau kuning emang biasa, Bu. Ibu di rumah ada nggak pohon yang daunnya kuning? Ada. Oh, jati juga kuning. Bisa ada pernyataan selucu itu kan? Sampai sekarang, saya membina pengajian. Saya menjadi pendiri Wise Women Taklim, dan saya juga membantu di majelis taklimnya Ustadz Arifin Jayadiningrat. Banyak pertanyaan-pertanyaan aneh ke saya, yang kalau saya harus layani dengan emosi, saya udah pergi. Tapi saya lakukan itu sekali lagi, gue nih mau ibadah, gue mau berguna, gue pengen ketika gue suatu hari ditanya malaikat, have you done something good? Insya Allah yes. Dengan ketulusan. Itu ya, tiket keberhasilan adalah tulus. Dan kita rasa loh, nih adik Silvana nih, adik saya nih, tulus banget orangnya. Kalau tahu perjalanan hidupnya, nggak bakal nyangka dia sekarang udah jadi doktor, mau ngambil S3, kalau tahu perjalanan hidupnya. Tapi dia punya senyum tulus, mata berbinar, yang membuat semua pintu terbuka untuk dia. Punya mata yang berbinar deh. Jangan lumpuh dikit-dikit. Apalagi kalau kita punya usaha. Nggak usah gitu, jadi profesional pun kita harus ramah. Senyum kan gratis. Dan ternyata senyum perlu ototnya nggak banyak-banyak dibanding cemberut. Jadi kayak tadi dibilang, duluan mana? Duluan dua-duanya. Strateginya apa? Tulus dan senang menolong. Apapun itu produknya, jadilah unik. Mudah-mudahan membantu ya. Jadilah unik dulu. Walaupun toko IT, gratis. Sangat membantu sekali. Oke. Oke, Mami Saya ya. agak Ini kedengeran masih loh, ada tapi satu saya oke raise aja. hand. Ini terakhir raise hand. Abis itu kita ke chat ya, Mami ya. Ada satu Oke. dari dosen ini, Mami ya. Oke, Oke. silakan dari panitia dinaikin ini Bu Ega Dioni Putri. Silakan Siap. di spotlight. Bu Eganya cantik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu dosen cantik. Iya, terima kasih Mamia Santi, tadi inspiring sekali ya. Saya sebenarnya terpikir tren yang saat ini ada ya, ingin bertanya terkait dengan bisnis sustainability ini kan pasti ada perdebatan antara pewaris dan perintis ya. Nah, kalau Yes. Mamia Santi itu kan juga kalau tadi ayahnya pengusaha, berarti apakah ada usaha yang diwarisi atau maksudnya bagaimana kabar dari usaha ayah tersebut, lalu untuk mewariskan juga ke generasi berikutnya dari Mamia Santi ini apa aja sih triknya gitu loh, atau apa yang sudah dibekalkan ke mungkin anaknya untuk melanjutkan usaha ya, jika andai kata gitu ya harus menghadap Allah duluan, tapi sebenarnya bisnisnya kan udah ajak gitu ya, maksudnya Ya. itu kan selalu jadi dilema gitu ya, dan juga kadang-kadang orang tua kita itu mungkin menjalankan bisnisnya itu kan tidak sesuai dengan passion kita, tapi di sisi lain juga kita tidak ingin mengecewakan mereka, seperti itu. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Ega. Pertanyaannya jelimet, Ya, perlu dijawab. Karena ini juga menjadi banyak concern oleh banyak orang. Jadi kebetulan bapak saya dulu laboransir bahan bangunan, kerja sama orang Singapura, orang Thailand, dan juga bapak saya trading bersama Dasaat. Kalau tahu zaman dulu ada orang kaya-kaya yang konglomerat sekarang tuh ya salah satunya Dasaat. Tidak ada yang diturunkan dari bisnis ayah saya kecuali kesenangan membeli tanah. Ayah saya mewariskan tanah banyak di Rawabuntu, di Serpong, tapi karena tidak ada suratnya, ibu saya kemudian memutuskan warisan tanah anak saya itu semua dibagi dua oleh orang yang udah menduduki. Jadi ibu saya bilang gini, harta